Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Anissa Sajida dengan NIM P2723522006, Ihwan Kurniawan dengan NIM P2723522026, Isna Rahmadani dengan NIM P2723522029, Vika Arista dengan NIM P2723502249, Yanti Septiani dengan NIM P2723502251. Kami akan mempresentasikan tentang gas kromatografi. Pengertian gas kromatografi. Kromatografi adalah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen dalam fasa gerak dan fasa diam. Fasa gerak dapat berupa gas ataupun cairan, sedangkan fasa diam dapat berupa cairan atau padatan. Fasa gerak berupa gas disebut kromatografi gas. Kegunaannya adalah untuk identifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap dan juga dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Analisis kuantitatif dengan gas kromatografi menggunakan metode standar internal. Metode ini digunakan karena terdapat ketidakpastian yang disebabkan injeksi sampel dan kecepatan aliran. Metode ini seringkali digunakan untuk sampel yang tidak sesuai atau tidak mungkin diinjeksi langsung pada gas kromatografi. Prinsip kerja yang pertama yaitu cuplikan diinjeksikan ke dalam injektor, kemudian diuapkan hingga cuplikan berubah menjadi uap atau gas. Cuplikan yang berbentuk gas dibawa oleh gas pembawa dengan laju alir yang konstan masuk dalam kolom pemisah. Komponen sampel akan terpisah pada saat melewati kolom karena adanya perbedaan daya adsorpsi pada diam terhadap komponen sampel. Komponen yang sudah terpisah akan didorong oleh fasa gerak untuk gerak di sepanjang kolom berupa pita-pita. Nah, setelah sampel dipisahkan menjadi komponen, masing-masing komponen tersebut akan keluar dari kolom bersama fase gerak. Konsentrasi komponen tersebut dapat diukur dengan suatu detektor yang akan menghasilkan sinyal dan dikirim ke pencatat. Komponen dari sampel yang telah terpisah akan menghasilkan kurva karena masing-masing komponen tersebut ditahan pada kolom dalam waktu yang berbeda. 2. Interface. Prinsip kedua yang harus kita ketahui adalah interface. Interface sangat penting pada prosesnya karena berkaitan erat dengan gas pembawa. Interface adalah bagian yang menghubungkan antara kromatografi gas dengan spektrometer massa pada kondisi hampa udara yang tinggi. Tujuan utama dari interface adalah menghilangkan gas pembawa tanpa menghilangkan analit. Interface yang ideal dapat memindahkan analit secara kuantitatif, mengurangi tekanan dan laju alir ke suatu tingkat yang dapat ditangani oleh spektrum massa. 3. Mass spektrometer. Prinsip kerja dari spektrometri massa adalah sampel diuapkan dalam keadaan vakum, kemudian dialirkan menuju ruang pengion. Di ruang pengion, sampel ditembak dengan arus partikel berenergi tinggi, menghasilkan ion dengan kelebihan energi atau radikal ion yang bisa memecah dan tidak bisa memecah. Dalam spektrometer, hanya ion positif yang terdeteksi oleh spektrometer dan dipresentasikan sebagai tabel atau grafik yang memuat puncak, ampersand atau massa permuatan, ion yang intensitasnya bergantung pada kelimpahan relatif ion tersebut. Pecahnya suatu ion atau molekul menjadi fragmen bergantung pada kerangka karbon dan gugus fungsional yang ada. Oleh karena itu, struktur dan massa fragmen memberikan petunjuk mengenai struktur molekul induknya, yang kemudian dapat kita ketahui molekul atau senyawa apa yang terdapat dari hasil penelitian yang sedang dilakukan. 4. Sistem mengolah data. Komputer berperan sebagai perangkat lunak yang menyimpan data.
Analisis standar (SRM) Standard Reference Material sebagai pembanding terhadap data analitik hasil penentuan. Koleksi data analisis SRM yang ada pada perangkat lunak dikenal sebagai Standard Library Spectra. Selain itu, dalam sebuah penelitian, sudah pasti kita memerlukan data akurat yang berkaitan erat dengan eksperimental yang sedang dijalankan. Disinilah sistem pengolahan data sangat dibutuhkan agar data yang dihasilkan bisa berjalan seiringan, juga tempat penyimpanan data-data selama penelitian berlangsung. Komponen dan fungsi. 1. Karir gas. Gas pembawa atau pendorong sampel gas atau liquid atau solid setelah diuapkan. Tabung gas berfungsi sebagai pengsuplai gas yang digunakan dalam analisis. Gas yang digunakan sebagai pembawa bisa berupa hidrogen, helium maupun nitrogen. Akan tetapi, helium lebih sering digunakan sebab bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan sampel. Sutar 2013. 2. Detektor. Untuk mendeteksi senyawa-senyawa yang sudah dipisahkan oleh kolom sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk kromatogram. 3. Kecepatan analisa. GC menggunakan kolom kapiler dalam analisanya, maka hidrogen menjadi pilihan carrier gas dengan kemampuan pemisahan yang baik dalam waktu analisa yang lebih ringkas. Hal ini terlihat pada diagram Van diameter di bawah. Semakin rendah HETP, maka pemisahan semakin efisien dan dapat dilihat pada H2 dapat mempertahankan HETP di level yang dengan flow rate-nya di kisaran 30 hingga 60 cm per sekon. Ini berarti pemisahan di 60 cm per sekon sama efisiennya dengan pemisahan di 30 cm per sekon. 4. Flow controller. Bagian yang mengatur aliran gas karir sesuai dengan metode analisa yang digunakan. Flow controller dapat berupa flow controller manual atau elektronik. Kekinian GC menggunakan flow controller elektronik yang lebih memudahkan dan juga memungkinkan metode terdata rapi. Injektor. Bagian di mana sampel memasuki sistem GC. Di sini sampel cairan diuapkan dan akhirnya uap tersebut dibawa oleh carrier gas menuju kolom. Jadi salah satu tugas dari injektor adalah penguapan analit. Suhu injektor menjadi penting untuk memastikan bahwa analit menguap dengan cepat. Jika suhu injektor kurang tinggi, maka ada analit dengan BP tinggi yang tidak akan menguap dan akhirnya tidak akan teranalisa. Aturan umum yang digunakan adalah injektor diatur 20 derajat lebih tinggi dari titik didih analit. Misalkan Anda ingin menganalisa aseton dengan BP 57, metanol dengan BP 65, dan toluene dengan BP 110, maka suhu injektor cukup diatur di suhu 130 derajat Celcius. Kolom. Pemisahan terjadi, bagus atau buruknya pemisahan dominan diakibatkan dari pilihan kolom, baik isi kolom maupun dimensi dari kolom dan juga parameter suhu kolom. Secara umum, semakin rendah suhu kolom, maka pemisahan akan lebih efisien dengan konsekuensi analisa akan lebih lama. Dan sebaliknya, dengan suhu kolom tinggi, maka analisa akan lebih cepat dengan kemungkinan pemisahan yang buruk. Untuk pilihan kolom sendiri, aturannya adalah aturan like dissolve like. Saat Anda ingin menganalisa analit yang polar, maka menggunakan kolom polar adalah pilihan terbaik. Begitu juga sebaliknya. Terangan pendukung. Metode analisis. Bila volume atau konsentrasi dari masing-masing komponen yang terpisah sudah tertentu, hal itu disebut penentuan volumetric determination. GC didasarkan pada prinsip bahwa komponen target yang terdeteksi adalah murni karena sudah dipisahkan dari komponen-komponen lain. Bila pemisahan betul-betul sempurna, volumenya atau konsentrasinya dapat ditentukan dengan tingkat keakuratan yang sangat tinggi. 4 pokok metode analisis atau penentuan volumetrik digunakan dalam GC. 1. Metode presentase luas permukaan. 2. Metode pengaturan presentase luas. 3. Metode kurva kalibrasi absolut. Dan metode internal standar. Keuntungan dan kekurangan masing-masing metode di atas dan pemilihan metodenya menjadi penting dalam mempertimbangkan analisis yang dihasilkan. Cara kerja kromatografi gas. Mengaktifkan GC. Aktifkan UN Interruptible Power Supply or UPS jika ada.
Kemudian katup gas sebagai pembawa yaitu gas helium atau He, gas nitrogen sebagai pembawa atau karier dan sebagai backup gas. Gas hidrogen H sebagai gas pembakar, gas kompres air sebagai pembakar. Aktifkan komputer, aktifkan gas kromatografi dengan tombol on off yang berada di sisi kiri bawah. Tunggu hingga GC selesai inisialisasi dari dan self test. Kira-kira waktunya sekitar 2 menit. Kemudian aktifkan software SemStation dengan double program, klik kiri icon instrumen online atau klik start instrumen 1 online SemStation. Kemudian pastikan menu berada pada load method or conditioning method and run control, pilih metode yang diinginkan. Sebelum digunakan pastikan kolom sudah dikondisioning dengan suhu 20 derajat Celcius di bawah suhu maksimum kolom atau di atas suhu operasional, tapi tidak diperbolehkan melewati suhu maksimum kolom seperti yang tertera pada tag kolom. Kemudian conditioning GC selama 30 menit, pilih metode yang akan digunakan untuk analisa. Analisis sampel. Isi operator sampel info identitas sampel melalui run control name subdirectory, fungsinya untuk memudahkan pencarian data. Gunakan tanggal hari ini, nama signal, nama sampel, komentar bila ada. Kemudian apabila menggunakan sequence, isi identitas sampel melalui sequence, isi operator name subdirectory yang fungsinya untuk memudahkan parameter pencarian data. Gunakan tanggal ini, gunakan tanggal hari tersebut. Pastikan data file prefix atau counter, nama signal, counter sequence table. Kemudian pastikan path of method itu run pada according runtime checklist. Kemudian tunggu hingga status layar di komputer ready berwarna hijau. Pastikan icon sequence aktif dengan cara pilih run control. Tunggu hingga analisa selesai. Hasil analisa akan tertarik secara otomatis. C. Kalibrasi standar setelah running. Standar pada menu view, klik menu data analis, double klik data yang diinginkan. 2. Ambil data yang akan dianalisa melalui file. Bila data yang dipilih terdapat pihak yang tidak dikehendaki auto integration, klik integration, save lalu isi nilai parameter yang cocok selanjutnya, klik yes. 4. Isi calibration table melalui calibration, lalu isi kolom dengan nama auto calibration table concentration masing-masing kompon, lalu klik yes. 5. Bila data sudah terkalibrasi dan ingin diedit, cukup melalui replace bila pada RT waktu retensi yang berubah ganti dengan RT yang baru. 6. Simpan data yang sudah terkalibrasi. 7. Cetak kalibrasi melalui menu report. D. Mematikan GC. Turunkan suhu inlet dan detektor tanpa mematikan gas karier. 2. Tunggu hingga suhu di oven, inlet dan detektor berada pada suhu di bawah 50 derajat Celcius. 3. Tutup software chemistration file. Matikan GC, tekan tombol off. Matikan UPS jika ada. Tutup kembali katup gas helium He, nitrogen Ne, hidrogen H2 dan kompres air. Pengaplikasian. 1. Latar belakang. Komposisi kedelai terdiri dari lipoprotein 40%, lipid 20%, selulosa dan hemiselulosa 17%, gula 7%, serat kasar 5% dan abu 6%. Dari kandungan lemak yang ada, jumlah tersebut terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Di samping itu, di dalam lemak atau minyak kedelai terkandung beberapa fosfolipida penting, yaitu lecitin, sapalin, dan lipositol. Karena tinggi kandungan minyaknya, maka kedelai merupakan sumber minyak makan yang penting. Tujuan penelitian adalah menetapkan komposisi asam lemak pada 3 varietas kedelai secara kromatografi gas. Parameter yang diamati meliputi kadar asam lemak miristat, palmitat, stearat, oleat, linoleat, dan linolenat. Analisis asam lemak dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap preparasi dan tahap analisis. Tahap persiapan meliputi hidrolisis dan esterifikasi menggunakan reaksi natrium hidroksida dalam metanol dan katalis boron trifluorida sehingga dihasilkan ester asam lemak dalam pelarut heksan. Tahap analisis dilakukan dengan menggunakan gas kromatografi yang sudah diatur kondisinya. 2. Metode pembuatan larutan standar.
pembuatan larutan standar asam laurat timbang sebanyak 0,01 gram asam laurat, kemudian dilarutkan dengan N-heksan dalam labu ukur 10 mili, kemudian dihomogenkan. Perlakukan yang sama juga berlaku untuk jenis standar asam lemak yang lainnya. Pengukuran komposisi asam lemak. Analisis asam lemak dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap preparasi dan tahap analisis. Tahap persiapan meliputi hidrolisis dan esterifikasi menggunakan bereaksi natrium hidroksida dalam metanol dan katalis boron trifluorida sehingga dihasilkan ester asam lemak dalam pelarut heksan. Tahap analisis dilakukan dengan menggunakan gas kromatografi yang sudah diatur kondisinya. Cara menghitung asam lemak. Perhitungan asam lemak dilakukan dengan menggunakan persamaan berikut. Dengan rumus R sama dengan LC per LS dikali KS dikali F per BC. Dengan keterangan R adalah konsentrasi asam lemak dalam persen, LC adalah luas area contoh, dan LS adalah luas area standar, KS adalah konsentrasi standar dalam persen, BC adalah bobot contoh, dan F adalah faktor pengenceran dalam bentuk mili. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Identifikasi tiap komponen asam lemak dilakukan dengan membandingkan waktu retensi contoh dengan waktu retensi standar dalam kondisi yang sama. Komposisi asam lemak untuk 3 varietas diperoleh kandungan yang paling tinggi, yaitu asam lemak linoleat 50,58%, untuk varietas Willis 52,82%, varietas Bio Soy 2 dan 51,56%. Untuk varietas Sindoro, dan untuk urutan jenis asam lemak lainnya bisa dilihat pada tabel 1. Asam lemak linoleat merupakan asam lemak tak jenuh majemuk yang tersusun dari rangkaian 18 atom karbon. Asam lemak omega 3 yang dikenal memiliki khasiat lebih banyak dari asam-asam lemak lain, khususnya dalam mencegah kerusakan membran sel. Tabel 1 memperlihatkan bahwa komposisi asam lemak linoleat mendominasi kandungan kedelai terbanyak pada varietas Bio Soy 2, Sindoro, dan Willis masing-masing sebesar 52,82%, 51,56%, dan 59,58%. Kandungan asam lemak linoleat lebih banyak dikenal dengan omega 6, merupakan asam lemak ikatan ganda sebagai asam lemak tak jenuh yang menjadi esensial bagi tubuh karena kemampuannya mensintesis asam lemak tak jenuh ini. Pada ketiga varietas kedelai terdapat kandungan asam lemak tak jenuh linoleat dan linoleate yang sangat dibutuhkan tubuh, sehingga kedelai sangat baik dikonsumsi guna mencegah kekurangan asam lemak tak jenuh. Dari tabel 1 di atas merupakan varietas Bio Soy 2 direkomendasikan sebagai bahan makanan kedelai maupun olahannya seperti tempe, tauco, tahu, atau olahan lainnya. Kesimpulan, hasil analisis asam lemak kedelai varietas Willis dengan menggunakan kromatografi gas diperoleh nilai kadar asam miristat 0,49 dan palmitat 14,49, stearat 0,57, oleat 14,89, linoleat 50,58 dan linolenat 13,62. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kacang kedelai memiliki kandungan asam lemak linoleat cukup tinggi sehingga dapat dijadikan alternatif pilihan makanan. Terima kasih.